Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kali ini Mbah Mun Ajat Karimullah hadir dalam kapasitasnya selaku Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas Japos, yakni di wilayah Pondok Aren, Tangerang Selatan. Sesungguhnya materi ini sudah disampaikan secara live streaming pada malam Rabu kemarin. Namun karena terkendala satu dan lain hal, sehingga tidak bisa diterima dengan maksimal. Oleh karenanya, agar materi yang kami sampaikan bisa diterima secara utuh, karena kami akan membuat kajian secara rutin, yaitu pada setiap malam Rabu ba'da Isya. Dan sebagaimana yang telah kami sampaikan, tema yang pertama yaitu tentang urgensi tarekat di era modern ini. Baiklah, pemirsa dimanapun berada, beberapa hal yang melatar belakangi urgensinya tarekat atau praktek tentang tasawuf adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita mengenal hadis awaluddin ma'rifatullah. Awal dari beragama adalah mengenal Allah. Namun faktanya yang kita saksikan dan saya sendiri rasakan, awal beragama adalah menjalankan syariat. Dimulai dari kecil, belajar mengaji, sholat, menghafalkan surat-surat pendek, dan lain sebagainya. Sehingga sampai saya dewasa dan tua, saya tidak tahu persis kapan saya mengenal Allah. Dan ini hampir terjadi di kebanyakan umat pada umumnya. Selanjutnya kita mengenal sebuah maqalah masyhur di kalangan sufi. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Karena Allah adalah perbendaharaan yang tersembunyi, maka ini menjadi sebuah jalan yang patut menjadi pertimbangan kita yang telah dilakukan oleh para sufi, yakni siapa yang mengenal dirinya, maka dia mengenal Tuhannya. Diri atau nafas atau kesadaran adalah hasil interaksi dari ruh, akal, emosional atau kolbu, dan naluriah. Interaksi antar komponen-komponen tersebut menghasilkan kesadaran diri. Dominasi atas unsur tersebut itulah kualitas diri manusia. Ketika naluri menjadi dominan dalam diri manusia, maka itulah kualitas manusia yang terendah. Dan kualitas manusia tertinggi ketika berada dalam kesadaran ruhani. Karena ruhani percikan ilahiyah, dia menjadi manusia terbimbing. Sedangkan manusia pada umumnya biasanya berada dalam kesadaran akal rasional atau alam sadar, alam manusiawi. Selanjutnya, berdasarkan hal tersebut, maka diharapkan kita mampu mengenali diri kita sendiri dan kita mampu menjawab dari mana kita berasal dan kemana kita kembali. Ruh kita berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai percikan ilahiyah, dan ruh pula lah yang akan kembali kepada Tuhannya. Pertanyaan yang paling mendasar adalah, apakah kita sudah mengenal ruh kita? Apakah ruh kita sudah mengenal Tuhannya untuk kembali pulang kepadanya? Kemudian hal yang kedua, sebagaimana diamanatkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 208, Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah, secara menyeluruh, lahir dan batin, jasmaniah dan ruhaniyah, dunia dan akhirat, yang baharu dan yang qadim. Karena manusia terdiri dari dua hal tersebut, yang jasad dan yang ruh, yang lahir dan yang batin. Jadi kedua hal tersebut harus kita perjalankan sesuai dengan fitrahnya. Makanya dikenal ada ilmu syariat dan ada ilmu hakikat. Syariat lebih kepada lahiriah, hakikat lebih kepada batiniah. Lebih lanjut, yang melatar belakangi urgensinya tarekat yaitu manusia tidak mungkin berkata-kata langsung dengan Tuhan kecuali lewat tiga hal, yaitu wahyu, dibalik hijab, dan utusannya. Sebagaimana Quran surat Asy-Syura ayat 51. Ini menjadi kajian khusus karena ternyata kata-kata atau hal yang sifatnya mekanik tidak mungkin bersambung dengan Tuhan yang sifatnya maha mutlak, maha absolut, yang jauh di atas ars, yang secara dimensional sangat berbeda. Jangankan beda dimensi, dalam satu dimensi berbeda ruang pun kita sudah tidak bisa berkomunikasi secara lahiriah. Misalnya saya tidak bisa ngomong dengan saudara saya yang ada di kampung Cilacap sana. Itu bisa terjadi ketika saya menggunakan perangkat elektronik seperti HP. Demikian juga ketika kita berkomunikasi dengan Tuhan, ada sebuah alat yang namanya tali wasilah. Itu yang akan menjadi salah satu pokok bahasan. Latar belakang berikutnya adalah iptek saat ini sudah memadai. Kita mengenal fisika kuantum, kita mengenal teknologi artificial intelligence, robotik, dan digitalisasi. Dulu ilmu tarekat atau tasawuf dianggap sebagai ilmu rahasia, sehingga banyak sekali korban para ulama di bidang tasawuf, di bidang tarekat yang menjadi martir, seperti yang kita kenal Al-Halaj, Suhrawardi Al-Maktul, dan di Indonesia ada Syekh Siti Jenar. Mereka semua mengalami nasib yang mengenaskan. Dan hal ini ternyata memang ada dukungannya, sebagaimana Abu Hurairah pernah berkata, "Aku belajar 2 keranjang ilmu dari Rasulullah, yang 1 keranjang aku sebarkan kepada orang-orang, sedangkan yang 1 keranjang lagi apabila aku sebarkan juga, maka akan dipenggal leherku, dan orang-orang muslim menghalalkan darahku." Demikian halnya Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya ada sebagian ilmu yang diibaratkan permata yang terpendam, tidak dapat mengetahuinya kecuali ulama billah." Inilah ilmu tersebut, ilmu ruhani. Hanya ulama billah yang paham akan hal ini. Selanjutnya, apabila mereka mengungkapkan ilmu tersebut, maka tidak seorang pun yang membantahnya, kecuali orang-orang yang tidak paham tentang Allah. Nah, atas dasar tersebut, maka alhamdulillah kami memberanikan diri, bahkan dengan senang hati kami menyampaikan ilmu ini, karena ilmu pengetahuan sudah sangat memadai, apalagi terkait dengan fisika kuantum. Terlebih di era artificial intelligence yang berkelindan dengan teknologi robotik, yang pasti dalam waktu yang tidak lama lagi manusia akan berkompetisi dengan robot yang mempunyai kemampuan yang melebihi kemampuan manusia secara materinya, secara akal rasional maupun secara mekaniknya, sehingga manusia bisa tergantikan oleh robot-robot tersebut.
Bahkan tidak hanya dalam dunia nyata, tetapi dalam pelaksanaan ibadah pun, imam-imam masjid, penceramah, dan lain sebagainya bisa dengan mudah tergantikan oleh robot tersebut. Dan saat ini kita sudah ketahui bersama banyak sekali aplikasi-aplikasi tentang cara membaca Al-Quran yang bagus, cara berdakwah, hafalan Al-Quran, dan sebagainya. Itu sangat mudah diperoleh melalui aplikasi. Manusia pasti akan terkalahkan oleh robot-robot tersebut. Namun ada hal yang menarik, dalam diri manusia ada ruh percikan ilahiyah yang sifatnya genuine, otentik, yang tidak dapat dimanipulasi dan diimitasi, tidak dapat diduplikasi. Dialah ruh, dan dengan ruh manusia akan tetap terjaga identitasnya. Oleh karenanya, yang menjadi fokus bahasan pada tarekat kami adalah melakukan aktivasi ruh untuk mempertahankan originalitas dari manusia. Pemirsa dimanapun berada, selanjutnya secara lebih spesifik saya sampaikan tentang apa itu tarekat arwah atau tarekat Qadim, yakni sebuah perjalanan ruhani pada dimensi Qadim. Dimensi Qadim adalah alam partikel, alam nur, alam cahaya yang berbasis pada kesadaran ruhani. Agar dapat mudah dipahami, berikut saya sampaikan perbandingannya. Apa yang dilakukan oleh umat terkait dengan syariat dan bagaimana hakikat itu sesungguhnya. Karena jangan sampai ini menjadi saling berbenturan, saling berlawanan. Ini sesungguhnya sifatnya saling melengkapi. Asas komplementer. Karena syariat terkait dengan urusan jasad, urusan jasmani, pengaturan lahiriah menuju ketertiban jasmaniah. Sedangkan hakikat pengaturan di wilayah ruhani pada alam qadim. Misalnya tentang sholat. Dalam syariat, sholat yang diatur adalah gerakannya, ucapannya, apa yang dibaca, bergerakannya seperti apa. Itu adalah urusan syariat. Tetapi bagaimana sholat kita bersambung kepada Allah, bagaimana sholat kita menjadi khusyuk, syariat pasti tidak mampu mengungkapkannya, karena ini wilayah ruhani. Syariat harus ada objek yang diamati oleh panca indera kita. Jadi prinsipnya seperti itu. Oleh karenanya, dalam perspektif syariat yang dikerjakan umat sepanjang masa sebagaimana berikut ini. Yang pertama, pada saat itu pasca nubuah berakhir, pasca Rasulullah wafat, umat kemudian menyusun Al-Quran dalam bentuk teks mushaf, yaitu terjadi pada sekitar 25 Hijriah. Kemudian lahirlah berbagai aliran mazhab sebagai wujud implementasi dalam ibadah dan muamalah. Ini terjadi pada tahun 100 sampai 200 Hijriah. Dilanjutkan dengan penyusunan hadis, yaitu pada tahun 150 sampai 250 Hijriah. Berikutnya lahir juga tafsir Al-Quran dalam berbagai perspektif. Di samping itu, aliran akidah juga berkembang sangat marak. Ada Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah, Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan seterusnya. Implikasinya, dalam perspektif syariat lahir berbagai perspektif, berbagai sudut pandang, berbagai disiplin ilmu seperti fikih, hadis, ilmu kalam, dan tasawuf dalam berbagai aliran. Dan ini seringkali menghasilkan klaim masing-masing pihak merasa yang paling benar. Pada tataran yang lebih tinggi, masing-masing agama merasa dirinya paling benar, paling selamat. Surga bagi suatu agama adalah neraka bagi agama yang lain.
Oleh karenanya dapat saya simpulkan bahwa syariat adalah basisnya akal rasional, sifatnya terbaharukan. Dia ada tanggal lahirnya dan ada tanggal matinya, karena dia punya umur teknis. Kemudian sifatnya diferensiasi. Dia menjabarkan satu ayat bisa banyak tafsir, dan tafsirnya bisa saling menafikan. Ini yang seringkali membuat umat itu kebingungan. Selanjutnya, ia juga terikat hukum dunia, hukum sunatullah yang dipengaruhi oleh ruang dan waktu, sehingga pasti mengalami kerusakan atau distorsi. Bahkan Al-Quran sendiri ketika mewujud di alam dunia ini, dia pun terdistorsi. Sebagaimana hadis, bahwa akan datang suatu masa Islam tinggallah nama, Quran tinggal lafaz dan hurufnya saja. Masjid-masjid megah namun kosong dari petunjuk, dan para ulamanya titik-titik. Silakan cari sendiri karena ini nanti sensitif. Berikutnya kita bandingkan apa yang dikerjakan dalam perspektif tarekat, agar kita tidak saling mencurigai, kita hanya berasumtif saja. Ini sifatnya melengkapi. Kalau syariat terkait jasad, maka tarekat adalah wilayahnya ruhani, dan alamnya adalah alam qadim, bukan di alam dunia ini, beda dimensionalnya. Makanya yang dilakukan yang pertama adalah aktivasi ruhani, sebagai jalan bagi salik untuk menemukan tali wasilah agar bersambung dengan Tuhannya dan menyelesaikan urusan akhirat saat di dunia ini, bukan menunggu nanti. Bagaimana nanti kita bisa menyelesaikan urusan akhirat kalau kita tidak mengenal akhirat saat di dunia ini. Berikutnya, ia sifatnya diwariskan secara ruhani karena ia frekuensi ilahiyah, dia getaran dan gelombang. Sebagaimana hadis, tidaklah Allah curahkan ke dadaku, melainkan aku curahkan ke dada Abu Bakar. Jadi jelas dada Rasulullah, isi dadanya, frekuensi ilahiyahnya telah ditransmisikan, telah dipindahkan kepada dada Abu Bakar As-Siddiq. Berikutnya, ternyata selalu ada hamba-hamba yang disucikan dan hadir di setiap zaman sebagai penerus Nabi untuk menjaga fungsi nubuah dan fungsi pewahyuan. Dia bisa Rasulun min anfusikum, bisa ulil amri minkum, bisa waliya mursida, atau al-ulama warasatul anbiya. Lebih lanjut, dapat saya simpulkan bahwa ilmu ini basisnya adalah ruhani, sifatnya qadim. Ia berupa alam cahaya, alam imateri, sifatnya integrasi, menyatukan seluruh sudut pandang karena dia berada di alam partikel dan tidak terikat hukum dunia, tidak terikat hukum ruang dan waktu, sifatnya kekal, tidak rusak, ada sebelum dunia ini ada. Dan hal ini termanifestasi dalam rukun iman. Selanjutnya, takwa, ikhlas, ridho, khusyuk juga ada di wilayah ini. Yang saya sebutkan tadi tidak mungkin dicapai oleh syariat. Sebagaimana Quran, surat Al-Hujarat ayat 14. Ketika sekelompok Arab Badui mendatangi Rasulullah, "Ya Rasul, kami telah beriman." Namun apa? Jawab Rasul, "Katakanlah, kamu baru berislam, baru berserah diri, karena iman belum tertancap di dadamu." Ini menjadi catatan amat penting untuk kita renungkan bersama. Sekelompok manusia bertemu Rasulullah, mendatanginya, mendeklar secara tegas, "Saya beriman ya Rasul." Tetapi Rasul menyatakan, "Kamu belum beriman, kamu baru berislam." Bagaimana kita yang 14 abad kemudian tidak bertemu, terus hanya menyatakan diri, "Oh, saya beriman." Inilah yang perlu menjadi perenungan kita bersama. Lebih lanjut juga ada kisah ketika sahabat Nabi sedang sholat,
selesai sholat, Nabi menyatakan, sholatmu belum betul, ulangi lagi. Kemudian sahabat tersebut mengulangi lagi sholat yang sama juga Rasul menyampaikan, kamu sholat lagi. Sampai 3 kali, Rasul pun tetap begitu. Akhirnya sahabat tersebut menyatakan, ya Rasul, hanya ini yang saya mampu. Dari peristiwa tersebut dapat dengan mudah kita simpulkan, sholat sahabat tersebut secara syariat, secara gerakan pastilah sama. Yang membedakannya hanyalah ruhaninya, apakah dia bersambung atau tidak. Ini menjadi catatan yang sangat-sangat penting. Kita tidak hanya sekedar sholat, karena ada ancaman yang sangat dahsyat. Fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat. Saya bukan menakut-nakuti, tapi ini sebagai pemahaman kita bahwa ada sisi-sisi lain, sisi-sisi yang lebih eksistensial, sisi-sisi yang lebih hakiki yang perlu kita pahami. Sehingga dapat kami simpulkan, mempelajari hakikat atau tarekat arwah pada intinya hanya 2 hal. Pertama, temukan pembawanya, dan kemudian sambungkan channelnya, sambungkan frekuensi ilahiyahnya. Pemirsa dimanapun berada, mobil khusus jamaah Masjid Japos Al-Ikhlas yang saya cintai dan saya muliakan, berikut saya sampaikan tentang bagaimana konstruksi sistem wasilah ini atau sistem semesta ini. Semesta ini terdiri dari 3 lapisan dimensional. Lapisan yang tertinggi adalah alam maha, maha metafisika, maha qadim, maha mutlak. Itulah alam ketuhanan. Tuhan di alam ini sifatnya laisa kal mislihi sayun, sifatnya walam yakullahu kufuwan ahad. Oleh karenanya dia tidak bisa didefinisikan, tidak bisa dideskripsikan, tidak dapat dibayangkan, tidak dapat difikirkan, tidak dapat diilustrasikan. Di alam ini Tuhan tidak ada nama, tidak ada sifat, tidak ada afal, tidak ada zat. Bahkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala baru dikenal 1500 tahun yang lalu. Nabi Musa memberikan nama lain, Nabi Isa lain, dan apalagi Nabi Adam. Saya tidak paham persis Nabi Adam menyebutnya apa, tapi yang pasti berbeda. Ketika penyebutan itu dari alam dunia pasti berbeda, karena secara hakikat Tuhan di alam ketuhanan tidak bernama. Kemudian Tuhan adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Ia ingin dikenal oleh makhluknya, maka diciptakanlah makhluk. Dan penciptaan itu sifatnya gradatif. Sebelum Tuhan menciptakan alam materi dunia ini, Beliau sudah menciptakan alam intermediate. Itulah alam qadim, alam nur, alam ruh, alam cahaya, alam partikel gelombang. Itulah alam metafisika. Disitulah bersemayam ruhani Rasul, malaikat, kalamullah yang sifatnya undeskripsi. Di alam ini mewujud menjadi kalam qadim dan bentuknya ruh. Dan ini manusia sudah bisa mengaksesnya. Hamba-hamba yang disucikan ruhaninya bisa mengakses alam qadim. Kemudian di sana juga ada lauh mahfud dan perjalanan akhirat. Dalam tarekat arwah, disinilah lokusnya. Kita belajar di sini. Yang paling nyata kita belajar pertama tentang bagaimana kita memahami Quran Qadim, bagaimana kita hidup bersama Quran Qadim, karena Quran Qadim adalah Quran yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia real time, dia bisa diakses kapanpun. Dia tidak mengenal fi'il madi, tidak mengenal fi'il mudhari', tetapi real time. Dan berikutnya kita juga akan
diperjalankan di alam akhirat. Alam akhirat adalah alam qadim. Alam qadim juga tidak terikat oleh hukum ruang dan waktu. Ruh kita juga sifatnya qadim yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Ruh kita metafisika, alam akhirat metafisika. Metafisika dikali metafisika hasilnya fisika. Demikian secara teoretikalnya. Namun pada prakteknya itulah yang kita laksanakan. Itulah yang namanya tarekat arwah atau tarekat qadim. Kemudian di alam paling bawah yaitu alam baru, alam fisik, alam dunia, alam materi, alam yang bisa dikenali secara akal empiris. Dia bisa dibaca oleh pembaca virtual kita. Dia bisa diamati oleh panca indera kita. Dan di alam dunia ini kita mengenal utusan-utusan Tuhan yang ada di dunia ini. Manusia-manusia celupan Tuhan yang perkataannya, tindakannya adalah representasi dari Tuhan. Dia bisa seorang nabi atau rasul dan fungsinya sebagai transmitter rohani. Namun nubuah telah berakhir sebagaimana khotamin nabiyyin atau khotamul anbiya. Namun Tuhan selalu mengirimkan hamba-hamba yang disucikan rohaninya untuk menggantikan atau untuk meneruskan fungsi nubuah dan fungsi pewahyuan. Dia bisa ulil amri, bisa rasulun min anfusikum, bisa waliya mursida atau ulama waris. Itulah yang harus kita kenali, yang harus kita cari di dunia ini. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tarekat arwah secara lahiriahnya harus berabdi kepada wakil atau utusan Tuhan yang ada di dunia ini. Sebagaimana yang tadi telah saya sebutkan, kita harus menemukannya itu. Karena Tuhan selalu mengirimkan hamba-hamba yang disucikan rohaninya ada di antara kita. Kalau dia wafat, pasti digantikan dengan pihak yang lain. Karena sistem wasilah sifatnya qadim, permanen, dia selalu ada. Bagaimana kalau Tuhannya ada, ruhani Rasulnya ada, tetapi penerima di dunia ini tidak ada, artinya terputus hubungan antara akhirat dengan dunia. Ini adalah sebuah sistem Tuhan yang absolut, yang infinity, yang mutlak, yang selalu ada. Dan kemudian secara ruhaniah kita harus dipersambungkan atau diperjalankan menyelesaikan urusan akhirat. Demikian yang dapat saya sampaikan sebagai rujukannya. Silakan untuk mencermati apa itu sistem wasilah, dan pada sesi lain nanti kita akan bahas tentang sistem wasilah sebagai bahan rujukan atau bahan untuk pertemuan di minggu-minggu berikutnya. Silakan dicermati Quran surat Asy-Syura 51 yang intinya bagaimana manusia bisa bersambung kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, bagaimana doa itu ternyata tidak bisa menembus langit. Sungguh doa itu tertahan di antara langit dan bumi. Dalam perspektif tasawuf ilmiah eksakta, langit bukanlah langit biru. Yang dimaksud langit adalah akhirat. Itu yang silahkan dicek seluruh kata-kata, seluruh terminologi langit dalam Al-Quran, silahkan diperbandingkan. Apabila dia dimaknai sebagai langit biru, pasti tidak akan ketemu apa-apa di langit biru. Tetapi kalau langit adalah alam akhirat, alam qadim, ini pasti akan dengan mudah kita memahaminya. Perbedaan dimensinya jelas antara dunia dengan akhirat, antara yang baru dengan yang qadim. Dan doa itu ternyata tidak tembus ke langit sampai diiringi sholawat. Nah, ini akan menarik dalam perspektif tasawuf ilmiah. Apa itu sholawat? Sholawat bukanlah kata-kata, karena kalau kata-kata dia terbantahkan Quran surat Asy-Syura 51, kata-kata tidak bisa langsung bersambung dengan Tuhan. Lebih lanjut, ada ultrastruktur yang namanya tali wasilah, sebagaimana Quran surat Al-Maidah 35 dan seterusnya.
Demikian pemirsa dimanapun berada, sekali lagi kami sampaikan, kami dari Masjid Pos di wilayah Pondok Aren, Tangerang Selatan akan intensif melakukan kajian tasawuf dalam perspektif ilmiah, dalam rangka mencerdaskan umat, dalam rangka memenuhi kesempurnaan beragama. Udkhulu fis silmi kafah. Jangan hanya zahirnya saja, namun batinnya kita juga harus beribadah. Kita harus lengkap, yang jasmani dan yang ruhani, yang dunia dengan yang akhirat. Demikian, mohon maaf sekiranya banyak hal yang kurang berkenan dalam penyampaian kami. Kami akhiri, illahi anta maksudi wa ridho kamat lubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.